Lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab atharul khilafi ala al-fardi wal mujtama'. Atharul khilaf, pengaruh atau dampak khilaf, dampak perselisihan bagi al-fard wal mujtama', bagi person dan masyarakat. Al-atharul awwal, athar al-awwal, dampak yang pertama, al-fashalu. Al-fashal itu perpecahan. Wa tasallutul a'da, dan berkuasanya musuh. Musuh di sini maksudnya orang-orang kufar. Ini dampak perselisihan, dampak perpecahan. Dampak perselisihan itu akan timbul perpecahan dan akan timbul berkuasanya orang-orang kufar terhadap kaum muslimin. Mimma la yakhfa alaina jami'an, termasuk perkara yang tidak tersamarkan bagi kita semua. Annal khilafah sababun min asbabi wahnil ummah, bahwasannya khilaf adalah sebab dari sebab-sebab lemahnya umat. Wasababun min asbabil fashali, dan merupakan sebab dari sebab-sebabnya kehancuran atau perpecahan. Wa dhahabil quwwah, serta hilangnya kekuatan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tanaza'u, janganlah kalian berselisih. Antum lihat di sini ayat ini ya ikhwan. Antum santri, calon dai, calon ustad. Wala tanaza'u, jangan kalian berselisih. Kalau kalian berselisih, fatafshalu, maka dampaknya satafshal, kalian akan hancur, akan binasa. Ini diantara dampak ikhtilaf atau tanazu. Dampaknya disebutkan dalam ayat ini, fatafshadu wa tadhhaba rihukum, dan dampaknya juga akan hilang rihukum, ay quwwatukum. Jangan kalian berselisih. Kalau kalian berselisih, dampaknya apa? Adalah al-fashal, kehancuran, cerai-berai, itu makna fashal. Ya. Wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kalian. Apalagi dalam urusan dakwah ini ya. Kita misalkan di pondok pesantren ini saja, ketika berselisih lemah. Makanya tolong kepada para dai, para duat, jangan langsung mengambil sikap keputusan memisahkan diri. Ada nggak cocok dikit, udah lepas, misah. Nanti lemah. Ketika yang ini lemah, yang ini lemah, yang ini lemah, ini lemah, maka dampaknya akan lemah kaum muslimin itu. Ana ambil contoh nyata ya kawan. Ya. Sebenarnya di antara sebab runtuhnya Dammaj, Darul Hadis Dammaj, dipukul mundur oleh orang-orang Syiah Houthi pada waktu itu, di antara sebabnya adalah kelemahan yang ada pada orang-orang Dammaj. Walaupun ya kekuatan yang ada pada Houthi, mereka bersatu. Ketika itu ada ikhtilaf, terjadi perselisihan di Yaman.
Khususnya permasalahan antara Syekhuna Abdurrahman Al-Adani dengan Syekh Yahya Al-Hajuri. Sehingga ketika terjadi perselisihan, ya ada yang kurang simpatisan untuk ikut berjihad di Damaj waktu itu, kurang ada empati, ya, dan yang semisalnya. Ditambah juga ketika sebagian pasukan yang datang waktu itu ke Kitaf, namanya tempat wilayahnya Kitaf, kurang diperhatikan karena udah hati itu tidak satu. Ketika hati tidak satu, kekuatan itu lemah. Sama dalam dakwah ini tadi. Ketika gampang kita menganggap masalah itu adalah suatu masalah, terjadi perpecahan, itu lemah. Jangan antum kira ketika antum, orang tuh merasa ego, ya, ego tinggi manusia ini. Apalagi antum pernah belajar, antum udah bisa gini. Antum merasa, dah aku bisa kok. Nah, ketika antum sudah merasa aku bisa, di situ awal kali antum akan merasakan kelemahan. Al-ayah wa hadza minal uqubatil ajilah. Ini termasuk hukuman yang disegerakan. Wa qauluhu wa la tanaza'u hadza naha minallahi atau nahyun minallahi lil mu'minin fi hadhil ayatil karimah. Ini adalah larangan dari Allah untuk kaum mukminin. Pada ayat yang mulia ini, anit tanazu, dari at-tanazu, saling berselisih. Wala tanaza'u, larangan dari Allah dari sikap tanazu, dari perbuatan at-tanazu. Mubayyinan annahu sababul fashali. Ayat ini menjelaskan bahwasannya tanazu adalah sabab al-fashal wa dhahabul quwwah, sebab kehancuran, sebab perpecahan dan hilangnya kekuatan. Fata'ammal kaifa qala fi hadhil ayah wa tadhhaba rihukum ay quwwatukum wa haibatukum. Coba engkau perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat ini. Apa yang dikatakan oleh Allah? Kalau kalian berselisih, tadhhaba rihukum wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum ay quwwatukum wa haibatukum. Akan hilang kekuatan kalian dan wibawa kalian. At-tanazu yujib al-fashala wal wahana wa huwa jundun qawiyyun bihi al-mutanazi'un aduhum alaihim fa innahum fi ijtima'ihim kal hazmati minas siham la yastati'u ahadun kasraha. At-tanazu menyebabkan al-fashal wal wahan, menyebabkan kehancuran dan kelemahan. Wa huwa jundun atau wa huwa jundun yaqwa atau yuqawwi bihi atau yaqwa, yang lebih tepat itu bacanya yaqwa. Yaqwa bihi atau yuqawwi bihi al-mutanazi'un aduwahum, itu bacanya yuqawwi. At-tanazu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan al-fashal wal wahan. Wa huwa jundun. Tanazu itu adalah tentara yang yuqawwi bihil mutanazi'un aduwahum, adalah tentara yang orang-orang yang saling berselisih tadi akan menguatkan musuh dia sendiri dengan tanazu. Faham? Jadi tanazu itu adalah pasukan atau tentara, pasukan ya. Tanazu adalah suatu pasukan yang bisa menguatkan musuh gitu loh, tatkala terjadinya mutanazi'un. Faham? Fa innahum fi ijtima'ihim kal hazmah, karena ya, tatkala mereka bersatu, maka dengan bersatunya tersebut dia ibarat kal hazmah, ibarat ikatan minas siham, dari anak panah. La yastati ahadun kasrah, yang tidak mampu orang itu untuk mematahkannya. Antum lihat anak panah itu kalau seikat tidak bisa dipatahkan. Fa idza farraqaha sara kullun minhun wahdahu
Kasaroha, kalau dia dipisah-pisah, ya, maka sara kullun minhum wahdahu kasroha, ya, maka masing-masingnya tadi bisa dipatahkan dengan sendirinya. Fa idza farraqaha, kalau dia dipisah-pisah, wa sara kullun minhum wahdahu kasroha kullaha. Nah, kalau dia dipisah-pisah, masing-masingnya tadi bisa dipatahkan seluruhnya. Ada istilah apa? Istilah Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Lidi, tahu untuk lidi? Tahu Afan, lidi? Lidi itu. Coba sapu lidi itu. Dikepukkan ke antum gimana rasanya? Sapu lidi ya, bukan lidinya. Lumayan sakit. Coba kalau satu. Tidak terasa sakit. Nah, itulah gambarannya. Kama qala syair, sebagaimana kata seorang penyair, ya. Antum paham sampai di sini? Ini ibarat yang luar biasa ya, ikhwan. Yang gambarannya, ya, kalau kita berselisih, berpecah, dampaknya gampang dihancurkan, gampang dikalahkan, ya. Kama qala syair, sebagaimana kata seorang penyair, kunu jami'an, kunu jami'an, kana yakunu, ya, artinya apa? Jadilah kalian seluruhnya bersatu, itu maksudnya, ya. Jadilah kalian seluruhnya bersatu. Ya bunai, enggak, ya bani, ya, ya bani, ya, bukan bunai, ya bani, ya, kunu jami'an, ya bani, ya. Idza atara, ya, khotabun wala tatafarraqu ahadan, jadilah kalian semuanya orang yang bersatu wahai anakku, ya. Allah mana agak kurang apa maksud bait ini. Idza tara khatabun, khatab itu ya obrolan, ya. Ya tara itu artinya menimpa. Namun maksud yang diinginkan Allah alam. Wala tatafarraqu ahadan. Jangan kalian berpecah belah, nyendiri-nyendiri gitu loh. Ta'bal kidah idza jatama'an taksira wa idza iftaraqan wa idza iftaraqna takassarat afradan. Apa makna bait idza tara khatabun? Kalau al-qadah wa amma tasallutul adu, nanti ana tanya sama muallifnya langsung. Apa makna ya bani idza tara khatabun wala tatafarraqu? Ya tara itu artinya menimpa atau mengenai. Wa amma tasallutul adu, adapun tasallut, ya, al adu, apa namanya, berkuasanya musuh, jaa fi muslimin, datang dalam riwayat sahih Muslim, min hadithi Thauban, dari hadis Thauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha zawali al-ardh,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zawali. Zawa itu artinya melipat. Ya, kalau misalkan kayak gini ya, ini lembaran, zawa itu gini nah. Zawiyah. Diambil dari seluruh sisi. Itu maknanya zawa. Kalau hadis itu enak. Kenapa? Kalau hadis itu ada syarahnya. Antum misalkan ada kosakata yang susah cari hadis, itu syarahnya ada. Nah, kalau bait ini manzumah atau syair itu nggak ada syarahnya. Ya. Innallaha zawali al-ardh fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah melipatkan untukku bumi tersebut ya, dari ujung ke ujung, sehingga aku bisa melihat sisi timur dan baratnya. Wa inna ummati saya belughu mulkaha ma zuya li minha. Dan sesungguhnya umatku akan mencapai kekuasaannya sesuai dengan kadar yang dilipatkan untukku. Ya. Wa u'ti itu al-kanzain. Aku diberi al-kanzain. Al-ahmar wal abyad. Emas dan perak maksudnya. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin amatin. Aku meminta kepada Rabbku untuk umatku agar jangan dibinasakan dengan pancakelik setahun merata, pancakelik ya, gagal panen dan yang semisalnya. Wa alla yusallit alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan juga aku meminta jangan sampai Allah timpakan kepada mereka musuh selain dari diri mereka yang bisa menguasai mereka, maksudnya gitu. Wa inna rabbi qal, lalu Allah mengatakan, ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Ya Muhammad, aku kalau sudah menetapkan keputusan tidak ada yang bisa menolaknya. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin 'ammah. Aku beri engkau untuk umatmu tadi, aku tidak binasakan mereka dengan pancakelik. Wa alla usallit alaihim aduwan min siwa anfusihim yastabihu baydatahum. Ya. Walau ijtama alaihi min man bi aqtariha. Ya. Kemudian aku juga kabulkan agar musuh itu tidak akan menguasai mereka sehingga bisa menawan-nawan mereka, mengalahkan mereka. Tidak ada. Meskipun musuh itu bersatu padu dari segala penjuru. Tidak akan mungkin. Jadi maksudnya gini, orang-orang kufar tidak akan bisa mengalahkan kaum muslimin. Ya, tidak akan mungkin bisa berkuasa di bawah, di atas kaum muslimin. Tidak akan mungkin. Namun, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'duhum ba'dhan. Sampai sebagian kaum muslimin tadi mengalahkan yang lain sehingga menawan satu sama lainnya. Maksudnya apa? Kalau orang-orang kufar langsung mengalahkan kaum muslimin itu tidak akan mungkin. Tapi kalau melalui perantara kaum muslimin itu sendiri sangat memungkinkan. Jadi muslimin sendiri satu sama lain mereka akan menguasai. Qala al-Imam Al-Qurtubi fil Mufhim wa qawluhu hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'dhum ba'dhan zahir hatta al-ghayah. Hatta itu al-ghayah. Ya. Fayaqtadi zahir hadzal kalam, maka konsekuensi hadzal kalam annahu la yusallit alaihim aduun fayastabihahum. Tidak akan mungkin musuh itu Allah kuasakan mereka sehingga bisa mengendalikan mereka. Yastabih itu menghalalkan mereka. Illa idza kana minhum ihlaku ba'dihim li ba'din wasabiyu ba'dihim li ba'din. Kecuali kalau dari kalangan kaum muslimin sendiri sebagian mereka menguasai sebagian yang lain dan saling menawan. Wa hasilu hadza annahu idza kana minal muslimin dzalika. Kesimpulannya, apabila di tengah-tengah kaum muslimin, ya, idza kana minal muslimin dzalika tafarraqat jama'atuhum washtaghala ba'dhum bi ba'din an jihadil adu. Yaitu tatkala di tengah-tengah kaum muslimin kelompoknya sudah berpecah belah, sebagian mereka sudah tersibukkan dengan sebagian yang lain dibandingkan memerangi musuh. Sibuk apa? Sibuk saling tahdzir. Sikat sana, sikat sini. Sesama kaum muslimin lupa berjihad. Memungkinkan? Memungkinkan. Ya. Dia lebih
lebih terfokuskan buat bantahan rudud terhadap ahlu sunnah, sesama ahlu sunnah, dibandingkan apa? Memerangi musuh. Faqawiyat syaukatul adu wastawla, sehingga kuatlah syaukatul adu. Ya. Syaukat itu artinya duri, maksudnya apa? Kekuatannya musuh, kekuat. Ya. Wastawla, dan berkuasa. Kama syahadnahu fi azmanina hadhihi fil masyriqi wal maghrib. Sebagaimana kita saksikan sendiri di zaman kita, di timur dan barat. Wa dzalika annahu lamma ikhtalafa mulukus syarqi wa tajadalu istaula kuffarut tark ala jami'i iraqil ajam. Dulu kata beliau, tatkala para raja-raja di sebelah timur berselisih, saling berdebat, maka orang-orang kufar dari At-Tark, ya, menguasai seluruh Irak, ya, bagian Ajam. Walamma ikhtalafa mulukul Maghrib wa tajadalu istaulat al-Ifranj ala jami'i biladil Andalus. Apa Ifranj ini kira-kira, Dokter Fikih? Ya, tatkala raja-raja wilayah barat, kalau yang tadi Asyarak timur, ya, raja-raja wilayah timur, Maghrib wilayah barat, mereka berselisih, wa tajadalu, saling berdebat, istaulat al-Ifranj. Ifranj juga berkuasa pada seluruh negeri Andalus, wal juzur al-qariba minha, dan pulau-pulau yang dekat. Wa ma'hum qad tama'u fi jami'i biladil Islam. Wa hahum, inilah mereka yang sungguh sangat tamak terhadap seluruh negeri Islam. Fanas'alullaha ayyatadarak al-muslimin bil afwi wan nasr wal lutfi. Ya, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengeliputi kaum muslimin dengan ampunan, maafan, pertolongan dan kelembutan. Wala yasihu ayyakuna hatta huna bi makna kai li fasadil makna fatadabbar. Masyaallah, ya. Ini faedah nahwu ini. Tidak benar kalau di sini hatta di sini bermakna kai, tapi bermakna goyah. Kenapa? Kalau tidak mungkin kalau dimaknakan makna kai, karena maknanya rusak. Sehingga kalau hatta yakuna ba'dhum, puncaknya maksudnya itu, ya, puncaknya. Wa qawluhu wa sa'altu alla yuhlika ummati bil gharq fa'ataniha. Dan juga Nabi SAW mengatakan, aku meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar umatku jangan dibinasakan dengan tenggelam. Umat siapa yang ditenggelamkan? Umat Nabi Nuh. Yakni alla yuhlik jami'ahum bitufan katufanin Nuh, supaya jangan ditenggelamkan seperti kaumnya Nabi Nuh. Dengan apa? Dengan badai. Hatta yaghriqa jami'uhum, sehingga seluruhnya tenggelam. Wa hadza fihi bu'dun, ya, ini sangat jauh sekali, ya. Wa la'alla hadzal lafadz kana bil adu, ya. Mungkin, ya, barangkali lafadznya ini yang sebenarnya bil adu, ya. Fatasahafa ala ba'dir ruwat liqurbi ma bainahuma fil lahud, ya, sehingga ada tashif, ada kekeliruan, ya. Karena lafaz hadis itu apa? Wa yadullu ala sihhati dzalik anna hadzal hadits qad rawahu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Khabbab ibnu Arad wa Thauban wa ghairuhuma wa kullum qala badal al-gharq al-madhkur fi hadzal hadits aduwan min ghairi anfusihim. Ya, jadi sebagian disebutkan dalam lafaz itu, kata beliau, justru ada riwayat yang sahih disebutkan dalam riwayat Khabbab, Thauban dari Nabi SAW, semuanya meriwayatkan dengan bukan lafaz agorok, tapi aduwan min ghairi anfusihim. Jadi bukan dengan lafaz wa sa'altu alla yuhlika ummati bil gharq, ya, tapi justru dengan lafaz aduwan min ghairi anfusihim. Wa qauluhu wa sa'altu alla yaj'al ba'sahum bainahum famana'aniha, dan aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala jangan menjadikan, ya, kesusahan sesama mereka, penderitaan sesama mereka, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan kesusahan. Maksudnya apa? Al-ba's ay al-hurub wal fitan. Maksudnya Nabi SAW meminta kepada Allah agar Allah jangan menjadikan perperangan, perselisihan, pertikaian, fitan sesama kaum muslimin, namun tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa asluhu min ba'isa ya ba'asu.
Asalnya dari lafaz baisa ya ba'su. Ai idza asabahul bu's. Kalau dia tertimpa al-bu's. Apa makna al-bu's? Wad-dur, yaitu kesusahan, wa yuqal ba'san wa durran. Dalam Al-Qur'an sering kan? Ba'sa iwad darra, ya nak? Seperti itu. Jadi Nabi SAW minta kepada Allah agar Allah jangan jadikan penderitaan sesama mereka. Apa makna penderitaan sesama mereka? Yaitu pertikaian. Rasul minta kepada Allah, ya Allah janganlah engkau jadikan umatku ini saling bermusuhan gitu, saling berperang, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan apa? Sesuatu yang pasti akan terjadi pada umat ini, mereka suka berselisih. Ya, sesama kaum muslimin berperang, nggak usah jauh-jauh lah. Tawuran apa enggak? Ada enggak? Sesama kaum muslimin? Ada. Sesama orang-orang berjubah, ada video viral dulu di India atau Pakistan, di seberang sungai, cari aja di YouTube, dulu viral. Satunya seberang sungai sini, satu seberang sana. Mungkin satunya takbir Allahu Akbar, yang sini takbir Allahu Akbar. Sama kaum muslimin. Gak usah jauh-jauh lah kita lihat di Indonesia ini. Anak-anak tawuran itu anak-anak Islam tuh, kaum muslimin. Bantai-bantaian dia. Itu yang terjadi. Yang kemarin di Sudan tahu ya? Pernah dengar antum beberapa bulan yang lalu mungkin? Sudan saling perang ya, sama muslim itu. Sama muslim. Nggak usah jauh-jauh lah, yang kemarin barusan sebentar di Yaman itu, yang sempat bertikai, bukan Houthi ya, Houthi udah jelas. Ya. Yang kemarin sempat di Hadramaut, tentara muslim sama tentara muslim. Pertikaian, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, ya sampai kondisi seperti itu. Sebenarnya Rasul sudah minta untuk tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Namun qadar wa masyafa'al tetap terjadi, tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, tetap terjadi apa yang terjadi di bumi ini tadi. Wallahu ta'ala, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini.